Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3 menggelar reses tahap 2 masa sidang kedua dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Yang kali ini dilakukan di Balai Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan reses ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3, aparatur kecamatan dan desa, serta puluhan masyarakat Kecamatan Kalirejo. Membuka kegiatan reses, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muhammad Gofur mengatakan, kegiatan reses ini sama seperti tahun sebelumnya. Keluhan masyarakat yaitu terkait infrastruktur jalan dan pertanian. Kegiatan reses ini berjalan sangat interaktif. Puluhan masyarakat yang datang, banyak masyarakat yang memberikan usulan dan pertanyaan kepada anggota DPRD Kabupaten yang hadir. Pada saat diwawancara awak media, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muhammad Gofur menyampaikan, kegiatan ini memang wajib dilakukan oleh anggota DPRD untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Pupuk ini memang masalah klasik, yaitu pembangunan masalah klasiknya karena memang pupuk itu tidak pernah mencukupi realitas kebutuhan petani. Itu pertama. Yang kedua, pupuk itu hadirnya itu tidak menunggu kebutuhan petani, ya kan? Pupuk itu dari pusri atau dari petrokimia itu jadwal keluarnya nggak ikut jadwal tanamnya petani. Ini kan salah satu yang akhirnya menimbulkan masalah. Kenapa? Karena rata-rata kelompok tani itu mampu membeli pupuk, menebus pupuk itu ketika memasuki masa tanam. Kan ngerti sih? Kenapa? Karena kalau sebelum masa tanam, anggota kelompok taninya susah, suruh bayar. Akhirnya yang nebus itu distributor, ya kan? Distributor itu begitu dapat pupuk harus bayar, kan gitu. Nah ini kebijakannya itu bukan di level kabupaten, bukan di level dinas pertanian, levelnya itu di Kementerian Pertanian. Tapi ini tentu bagian dari masalah yang harus kita kita kolektifkan untuk kita suarakan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat secara berjenjang, sehingga nanti regulasi dan kebijakan pupuk ini bisa terus diperbaiki. Kenapa kebutuhan sudah tidak mencukupi, ketika petani mau butuh pupuknya nggak ada? Itu kan masalah klasik, bukan masalah setahun 2 tahun ini. Dari dulu ya seperti itu masalahnya. Karena ketika pupuk harusnya disimpan oleh petani, petani nggak punya duit untuk nyimpan pupuk. Akhirnya yang nyimpan pupuk itu petani sawit. Padahal petani sawit itu nggak berhak pakai pupuk subsidi. Karena
sawit itu nggak boleh dipupuk pakai pupuk subsidi. Tapi karena petani tanaman pangan itu tidak bisa menyimpan pupuk, akhirnya yang nyimpan petani sawit. Sehingga akhirnya ketika petani tanaman pangan ini butuh, kebutuhannya jomplang dengan ketersediaan pupuk. Nah, jadi saya kira itu masalah utamanya. Jadi solusinya kalau ngomong diskusi-diskusi di televisi dan lain sebagainya itu ada beberapa hal. Salah satunya sebenarnya dia cabut subsidi, tapi syaratnya pemerintah harus bisa menjamin harga pasca panennya itu pasti menguntungkan petani, kan seperti itu. Petani itu kan mahal nggak masalah, yang penting ketika panen jual itu ada untungnya kan gitu. Nah, harusnya misalnya kemarin nih kalau saya berpikir momentum harga gabah, harga beras tinggi ini harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk misalnya membuat regulasi bagaimana mempertahankan harga yang tinggi tapi petani juga untung. Ini kan kemarin harga tinggi petani belum untung, ini petani kan udah mau untung, harga turun lagi, harga gabah sekarang sudah turun. Nah, seperti itu. Jadi ini regulasi yang memang adanya di pemerintah pusat, tapi harus kita suarakan sehingga nanti pemerintah pusat, mudah-mudahan pemerintah yang baru ini punya regulasi yang lebih bagus bagaimana mengelola pupuk, bagaimana mengelola bidang pertanian di Indonesia. Karena biar bagaimanapun negara kita adalah negara pertanian, negara agraris. Kita bukan negara industri. Jadi penopang utama ekonomi Indonesia itu agraria. Tentu mudah-mudahan ini nanti bagian dari yang menjadi konsentrasi utama pemerintahan yang baru untuk membuat kebijakan baru terkait kebijakan pertanian, kebijakan pangan dan sebagainya. Terus terkait irigasi pertanian di persawahan tadi ya bermasalah ya, irigasinya macet. Tadi kendalanya apa namanya Pak? Tadi Pak Suprahadi mau dibenerin, butuh dukungan aparat untuk apa Pak tadi Pak? Karena ini soundnya ini agak dengung ya. Pak Suprahadi tadi Pak Suprahadi yang apa? Yang irigasi pertanian macet itu faktornya apa tadi? Yang apa namanya? Gugur. Faktor alam atau faktor apa? Tanggulnya jebol, faktor alam atau ada faktor lain? Ya. Iya, artinya kalau faktornya bukan faktor alam, saya kira misalnya itu ada sabotor. Nggak apa-apa sabotornya itu diminta untuk memperbaiki, Pak. Gitu. Jangan apa namanya nanti coba perwakilan petani bersama aparatur kampung baik Wayakurit maupun Kalirejo menyampaikan bagaimana itu diperbaiki kan gitu, sehingga tidak mengganggu apa namanya arus air dan tidak mengganggu petani di sekitar ya. Jadi bisa itu Pak, nanti misalnya ada kendala terkait bagaimana menyampaikannya bisa nanti kepala kampung atau misalnya dewan ini suruh menamani, saya kira kita nggak ada masalah, kita nanti kita tinjau. Iya, nanti bikin jadwal aja, kita turun Pak. Kampungnya suruh bikin jadwal, kita turun gitu kan. Nanti kita apa namanya, kita yang situ, kita kalau perlu kita yang menyarankan untuk diperbaiki. Saya kira itu ada terkait irigasi dan mungkin secara apa namanya, secara terkait dengan aspirasi infrastruktur. Tadi kan ada yang ini jalan provinsi, apa jalan lingkungan ya.
tahun per tahun 2022 Pak, Lampung Tengah itu memperbaiki SK Jalan Kabupaten. Jadi jalan kabupaten sebelum tahun 2002 itu jumlahnya 6.000 km. Setelah tahun 2002, jalan kabupaten itu tersisa 3.000 km. Itu jalan kampung. Jalan kabupaten kita ini, kalau ngomong linknya itu dari perapatan Pasar Kalirjo, ya kan, ke arah Alidadi, itu link jalan kabupaten. Jadi tersisa sedikit Pak, jalan-jalan kabupaten itu diambil link-link jalan utama yang menghubungkan antar kampung, Tapi bagaimana nasibnya jalan lingkungan yang statusnya menjadi jalan kabupaten? Bisa nggak diagregasi oleh program APBD pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah? Bisa, masih bisa memungkinkan. Jadi, tapi ya lagi-lagi kita perlu dokumentasi resmi Pak. Dokumentasi resmi yang tadi disampaikan oleh Pak Fiat, sehingga nanti ketika kita membahas buah PPAS, membahas RKA anggaran perubahan, ketika kita misalnya sedang rapat anggaran, dokumentasi fisik itu menjadi penguat yang cukup untuk bagaimana kita prioritaskan. Termasuk misalnya jalan mana tadi PLN sampai pom bensin. Mungkin kemarin ada yang habis naik motor jatuh gitu kan di tanjakan setelah PLN itu gitu kan. Artinya ya kalau mau diperjuangkan secara formal sampaikan, tetap sampaikan secara resmi. Kalau ingin diperjuangkan DPRD ke DPRD, kalau ingin diperjuangkan lewat kecamatan ke kecamatan. Karena mohon maaf, jalur usulan pembangunan itu ada dua pintu. Yang pertama pintunya bupati, yang kedua pintunya DPRD. Kalau pintunya bupati lewat musrenban, yang kita awal musyawarah rencana pembangunan kampung, musyawarah rencana pembangunan kecamatan sampai musrenban kampung. Itu jalurnya bupati. Kalau jalurnya dewan ya RSS ini. Nah nanti monggo titipkan ke siapa yang kira-kira jenengan nyaman. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Misalnya kalau Kalirjo, mohon maaf, misalnya prioritas utamanya mana? Prioritas utamanya misalnya disepakatilah dari Kampung Kalirjo. Kalau ngomong pingin semua pasti Pak Kawor pembangunannya ada. Mungkin kalau saya yakin kalau musrem kamu semua pingin dibangun semua dusun. Tapi dipilah-pilih mana yang diagregasi dengan ADD, mana yang nanti akan dinaikkan menjadi diperjuangkan lewat APBD. Baik itu nanti dititipkan lewat jalur bupati maupun dititipkan lewat jalur DPRD. Dipilih di musrenkamp itu prioritasnya sehingga nanti jelas ketika ada reses seperti ini sudah tahu oh ini kemarin mau kita titipkan di musrenkamp, musrencam. Gak apa-apa titip dua-duanya. Dari musren kecamatan kita masukkan, dari DPRD kita masukkan, nanti kita ketemu. Oh ternyata di DPRD juga ada usulan itu, di Bapeda ada usulan itu. Berarti ada usulan yang sama dari dua pintu yang berbeda. Kesepakatannya jauh lebih mudah. Karena anggaran pembangunan itu terbatas banget.
terbatas sekali, sehingga mohon maaf kadang bupati juga malas pusing, dewan juga kadang malas pusing. Malas pusingnya kenapa? Yang mana yang dibaca di meja dia itu yang diperjuangkan. Yang kita baca di meja kita, misalnya kita turun, kita dengan aspirasi atau ada yang menitipkan ke kita, pasti itu yang teringat kita. Sehingga nanti mohon maaf, banyak misalnya teman-teman yang tanya, ini tiap tahun dimasukkan kok enggak realisasi. Pertanyaan masukannya siapa, diusulkannya lewat siapa, kan gitu. Nah mungkin itu sedikit dari saya. Terus terkait pelayanan posyandu dan lain-lain, UMKM juga banyak Pak ya, nanti program-program UMKM itu banyak. Nah sebenarnya pemerintah daerah itu kalau kita ketemu bupati, ketemu dewan, itu memang yang difikirkan itu jangan hanya jalan, jangan hanya drainase, karena banyak program-program di luar itu. UMKM contohnya juga banyak. Kita ini tiap tahun ini diberi hak mengusulkan hibah bansos. Ya, itu kan salah satunya peruntukannya untuk UMKM, untuk kelompok masyarakat, untuk misalnya ibu-ibu posyandu itu bikin pokmas. Misalnya karena anggaran posyandu misalnya infrastruktur fasilitasnya minim kan, tapi kalau ibu-ibu ini kreatif, posyandunya itu bikin kelompok masyarakat sendiri, pokmas, bisa dititipkan lewat teman-teman dewan, bantuan hibah, peruntukannya nanti untuk kepentingan bersama, tapi syaratnya memang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh misalnya mohon maaf atas nama pribadi minta bantuan hibah ke DPRD, nggak bisa. DPRD itu harus punya syarat-syarat khusus bagaimana mengusulkan hibah, salah satunya ya kelompok UMKM, kelompok masyarakat dan lain-lain. Nah ini kalau UMKM ini nanti lebih cenderungnya itu ke personal DPRD-nya. Silahkan teman-teman nanti berkomunikasi. Saya kira itu nanti tambahan dari yang lain Pak Kadek Joko tadi sudah. Ya, yang jelas ini bagian dari reses tahap 2 DPRD Lampung periode 2024-2019 atau reses terakhir teman-teman anggota DPRD periode sekarang. Apa saja usulan dari masyarakat? Saya kira sama yang tadi kita dengarkan, masih banyak faktor infrastruktur, usulan infrastruktur yang paling mendominasi. Untuk prioritasnya, Prioritas tadi sudah disepakati, ada jembatan penghubung antara Dusun 4 ke Dusun 6, kali besar. Saya kira itu nanti perlu memang diperjuangkan lewat APBD. Kalau lewat ADD kayaknya nggak memungkinkan, anggarannya pasti tidak. Itu tadi yang menjadi prioritas disepakati oleh audiens yang hadir hari ini. harapannya untuk kedepannya Pak, dengan adanya reses ini Pak? Yang jelas pembangunan itu harus bersinergi, karena hari ini kan baik kampung, kabupaten, provinsi itu semua mengelola pembangunan, dana pembangunan, dan ini harus disinergikan sehingga nanti semua membangun dan pada ujungnya masyarakat merasakan hasil itu ya. Dari Lampung Tengah, redaksi Saburai TV melaporkan.
Thank you.